Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Waihali Permai, Ibu Helmena SPD. Yang terhormat Ibu-ibu Dewan Guru SDN 1 Waihali Permai. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat ridho dan rahmat darinya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kelak syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan deretan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara pada hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Helmena, dipersilahkan. Ibu berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Waihali Permai beserta staf, salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini dapat melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dari calon guru penggerak, dua orang calon guru penggerak kita, Ibu Feni dan Ibu Vina Zelvina ya. Nah, untuk itu Ibu berharap kita semua dapat menyimak dan mengimbaskan kembali, mengaplikasikan kembali kepada para siswa setelah Ibu Vina dan Ibu Feni memberikan pengimbasan atau diseminasi tentang apa yang mereka dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang selama ini mereka jalani. Nah, itulah hikmah dari pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Banyak belajar, banyak diimbaskan, karena tidak mudah kita mengimbaskan kepada orang lain. Nah, ini perlu kita apresiasi. Tepuk tangan untuk ibu guru berdua. Ya, untuk itu silahkan menyimak. Ibu juga akan menyimak bagaimana pengimbasan atau diseminasi pendidikan positif, budaya positif, dan segitiga restitusi disampaikan oleh Ibu Feni dulu ya. Ibu Feni lalu Ibu Zelvina. Untuk itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya dan dukungannya sehingga acara kita ini bisa terlaksana. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu guru yang sudah menyempatkan, meluangkan waktunya untuk datang ini mengikuti acara kita diseminasi positif, budaya positif dan segitiga restitusi. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Penny Depi Alesti, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Waihali Permai, Kota Bandar Lampung. Saya mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Guru untuk mengimplementasikan budaya positif dan segitiga restitusi. Sebelumnya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Soalnya di jam-jam segini ini biasanya jam-jamnya kita mengantuk. Jadi supaya tidak mengantuk, lebih santai,
dan apa ya, lebih santai lah ya, kita ice breaking dulu ya. Mohon ibu-ibu untuk berdiri. Kemudian jika ada yang tahu lagunya ini, bisa kita sama-sama menyanyikannya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan benang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera, tiga jari kanan tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan lima jari kiri ku gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Oke. Nah, tadi yang lagu itu siap berdoa ya ibu-ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa dengan keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Ayo, nah sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu budaya positif dan segitiga restitusi. Tujuan pendidikan nasional itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Berpihak pada murid yaitu dapat menempatkan diri kita seandainya bagaimana jika kita menghadapi seorang murid, kita bisa respect kepada murid. Kita sebagai guru juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang asik, nyaman, aman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kita sebagai guru itu diharapkan mampu untuk mendukung dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu dengan mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan yang ada yang diinginkan. Kita juga termotivasi untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk lebih mengembangkan diri kita. Tidak hanya melulu diperintahkan oleh atasan kita, kepala sekolah, atau dapat tugas dari dinas, tapi ada keinginan dari diri kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Nah, berarti suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan masalah baru sebagai guru jika mampu senantiasa merefleksikannya.
dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri atau dengan pihak lain, dengan mengevaluasi kembali pengalaman tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah kolaboratif, merupakan sikap yang saling ketergantungan secara positif disertakan dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Dalam hal ini, guru diharapkan mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan atau menciptakan proses belajar yang baik. Kemudian yang terakhir adalah inovatif. Seorang guru mampu membuat gagasan-gagasan baru, ide-ide, dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Kata kuncinya, nilai inovatif adalah kreatif, bisa memberikan ide baru, mampu beradaptasi dan modifikasi, serta memiliki keterbukaan terhadap ide yang baru dari dirinya untuk memecahkan suatu masalah. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, seperti kita kan di sekolah sudah ada budaya positif, sudah kita jalankan ya ibu-ibu ya. Bisa contohnya pertama kali pada pagi hari kita menyambut anak dengan senyum di depan, sehingga anak datang ke sekolah itu melihat wajah gurunya dengan senyum, jadi moodnya baik. Wah, guru saya ini sudah senyum pada pagi hari ini, jadinya nggak galak. Jadi anak-anak itu menerima pelajaran itu dengan senang, menyenangkan. Kemudian dilanjutkan budaya positif kita di kelas, kita selalu berdoa dulu sebelum belajar. Setelah berdoa, kita juga mengadakan membacakan surat-surat pendek. Kemudian kita juga menyanyikan lagu wajib sebelum mulai belajar kan. Setelah itu juga kita sudah ada yang namanya pojok literasi di kelas ya ibu-ibu ya. Pojok literasi itu juga merupakan budaya positif. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita bisa meminta anak-anak kita itu untuk membaca buku cerita, buku-buku yang ada di pojok literasi tersebut, sehingga membuat anak-anak itu tidak takut untuk memulai pelajaran, apalagi pelajaran pertama adalah matematika. Matematika itu kan pasti pusing nih gitu kan, apalagi anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Setelah situasi anak menyenangkan, barulah kita mulai mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian kita juga ada budaya positif kita, yaitu setiap Jumat kita mengadakan Jumat pertama, yaitu adalah Jumat berbagi. Kita berbagi dengan anak-anak, menyisihkan atau menyediakan makanan. Kita bisa bagi dengan di depan sekolah kita ya ibu-ibu ya. Kita berbagi dengan sesama, itu budaya positif juga. Kemudian di Jumat yang kedua kita mengadakan sholat duha berjamaah. Itu bagus sekali. Kemudian kita membaca Yasin bersama, dan yang Jumat berikutnya yang terakhir kita juga suka mengadakan yang namanya gotong royong, membersihkan kelas, membersihkan sekolah. Itu semuanya kita lakukan bersama anak didik kita, itu berdasarkan atas kesepakatan dan keyakinan sekolah kita. Apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seorang guru harus memiliki
memiliki disiplin positif. Nah, kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Kemudian kita juga cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya kebutuhan makan, kebutuhan tempat untuk berlindung, kebutuhan untuk beristirahat, kebutuhan keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi seperti sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Yang selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Biasanya, kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus memiliki ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita ambil contoh kasus, itu adalah kasus siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jika kita sebagai guru itu kita melakukan sebagai penghukum, maka kita biasanya akan berkata pada murid kita yang bersalah, yang tidak mengerjakan tugas itu, lari keliling lapangan 3 kali, sana. Itu jika kita sebagai penghukum ya. Jika kita seperti itu, maka kita akan menghardik murid, dan biasanya itu peserta didik kita itu akan menjadi pendendam. Mereka dendam dengan kita. Mereka mengikuti perintah kita, tapi di dalam hatinya mereka dendam gitu. Kemudian jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita akan berkata dengan suara lembut. Jadi murid itu akan menjadi merasa bersalah dengan kita. Jadi kita biasanya berkata kepada murid, berapa kali ibu harus memberitahumu? Ibu kecewa sama kamu. Kemudian kita bisa menjadi sebagai teman. Nah,
Ayolah nak, kerjakan tugasmu, bantu ibu ya nak. Ini biasanya murid akan merasa akrab dengan gurunya, akan nurut dengan apa yang dikatakan oleh ibu gurunya. Tetapi itu biasanya hanya dengan ibu guru tersebut, tidak dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya masih membangkang, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, jika sebagai pemantau kita biasanya, kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas? Kita bertanya sama peserta didik. Jadi murid itu akan tahu konsekuensinya yang harus dijalankan ketika melanggar peraturan sekolah itu seperti apa. Dan yang terakhir kita adalah sebagai guru itu harus sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini, itu kita tidak menyalahkan siswanya, tidak menghukum seperti penghukum tadi, tapi ini lebih membuat siswa berasa lebih nyaman. Karena kita berbicara dari hati ke hati dengan lembut. Contohnya seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Contoh seperti kasus ini yang siswa tidak mengerjakan tugas ya. Pada saat siswa tidak mengerjakan tugas, kita tidak boleh langsung memarahinya seperti penghukum tadi, tapi kita menanyakan, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Si anak akan menjawab, iya bu, saya semalam itu asik bermain game, sehingga saya lupa bu akan tugas-tugas saya. Nah, kita sebagai manajer akan berbicara, kenapa? Kamu tahu kalau itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, tahu bu. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki selanjutnya? Anak kita berikan untuk mereka mencari solusinya sendiri. Jadi anak, iya bu, saya akan berubah menjadi lebih baik. Kedepannya saya akan mengurangi bermain game. Saya akan mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan tidur tepat waktu sehingga saya besok tidak kesiangan, bisa mengumpulkan tugas dengan baik seperti itu. Jadi kita ingatkan lagi, kamu telah melanggar keyakinan kelas kita yang mana, kan seperti itu. Jadi anak mengingat kembali keyakinan kelas tidak mengerjakan tugas tepat waktu bu. Setelah kamu tahu kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kapan kamu akan berbuat lebih baik lagi? Nanti anak bertanya, mulai sekarang bu, saya akan memperbaiki diri saya tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Jadi posisi kita sebagai guru yang sebagai manajer ini itu membuat kita mengembalikan lagi tanggung jawab itu pada peserta didik, sehingga peserta didik itu mencari jalan sendiri atas permasalahan yang dia buat sendiri. Bukan kita yang, kamu kerjakan tugas ini karena kamu telat jadi kamu buat double. Itu tidak, itu sebagai penghukum kita. Itu yang membuat peserta didik akan dendam pada kita. Jadi kalau sebagai manajer kita kembalikan lagi permasalahan itu. Kita minta dia menyelesaikan lagi apa sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati gitu. Setelah itu pasti kita akan menemukan solusinya sendiri. Jadi kita sebagai manajer itu yang baik ya ibu-ibu ya. Nah, posisi kita seorang guru itu sebagai manajer, guru mendukung murid bertanggung jawab atas perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid itu. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Zelvina Hairunisa. Kepada Ibu Zelvina dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin Ibu, sebelum memulai diseminasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zelvina Karunisa. Saya dari SD 1 Wai Halim Permai, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Pada materi berikutnya,
Di sini kita akan membahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas ini sudah ada di kelas-kelas ya, yaitu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu berasal dari peraturan-peraturan yang guru dan murid sepakati. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi di sini berupa pernyataan universal yang mudah diingat oleh siswa, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum membuat keyakinan sekolah atau kelas, guru dan murid itu mengeluarkan pendapat kira-kira peraturan apa saja yang harus kita terapkan di dalam kelas. Nah, setiap murid ikut berkontribusi dalam peraturan tersebut, ikut membuat, ikut mengeluarkan pendapatnya. Biasanya ada 10, ada 15 peraturan sekolah, peraturan kelas yang dibuat oleh murid. Nah, dari sebanyak peraturan tersebut, guru mengembalikan lagi ke murid. Kira-kira satu kelas itu sepakat atau tidak kalau ada peraturan ini. Nah, itu yang dinamakan kesepakatan kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang terkandung di dalam kesepakatan kelas. Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Artinya, tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak, atau kata-kata negatif lainnya. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya ibu-ibu, jadi kalau keyakinan di kelasnya ada 10, ada 11, ada 12, dikerucutkan. Ya, dikerucutkan menjadi sedikit sehingga tidak terlalu banyak. Yang ketiga, keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Artinya nilai-nilai dari keyakinan tersebut harus kita terapkan di dalam kelas. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat kesepakatan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu bisa ditambah atau bisa dikurangi atau bisa diperbaharui sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ada pertanyaan nih. Mengapa tidak peraturan saja yang ada di kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Contohnya yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 saja? Berarti kalau kita mengendarai sepeda nggak usah pakai helm, ya kan? Timbul pertanyaan seperti itu. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter saat ada COVID? Selesai COVID, peraturan itu kita tinggalkan. Apa harus begitu? Tidak. Lalu yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus saat mengikuti pelatihan kita harus datang tepat waktu? Bukankah datang tepat waktu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari? Ya? Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ada istilah peraturan itu dibuat untuk ditaati, tetapi keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat, itu ditanamkan pada kesadaran diri kita sendiri. Nah, sekarang minta bantuannya guru-guru sekalian, rekan sekalian. Yang pertama, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan apa yang kita terapkan terhadap murid kalau kita menyuruh murid itu mengembalikan buku ke tempatnya? Apa? Bertanggung jawab ya. Jadi keyakinan yang kita terapkan adalah bertanggung jawab, mengembalikan buku ke tempatnya. Tidak mesti buku di sekolah, bisa saja pakaian yang ada di rumah, bekas makan yang ada di rumah. Biasa kan anak kalau habis makan depan TV, sampai nasinya habis piringnya masih di depan TV. Nah, jadi harus ada keyakinan
diri. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya diterapkan menghargai. Ya, itu yang kita tanamkan ke diri murid kita, menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, hadir tepat waktu. Ya. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ya, menghormati. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Demi kesehatan, itu yang kita tanamkan. Lalu ya, bergantian atau menunggu giliran. Bersabar boleh, disiplin juga boleh, menghargai boleh. Ya, gunakan masker. Menggunakan masker demi apa? Kesehatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Oh ya, berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kenapa demi keselamatan? Kalau lari-lari nanti jatuh. Nah, ini dia ya. Yang pertama tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu melatih murid kita untuk selalu bertanggung jawab, tidak mesti ada di kelas, bisa saja di luar sekolah. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kita selalu diajarkan untuk menghormati orang lain dimanapun kita berada. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berkomitmen atau disiplin waktu. Tidak mesti saat diworo-woro harus hadir tepat waktu, ini enggak. Kita tanamkan pada diri kita bahwa disiplin itu merupakan kebiasaan kita dalam sehari. Lalu dilarang melakukan kekerasan, ini demi keselamatan kita. Lalu dilarang menggunakan narkoba, ini demi kesehatan. Gunakan masker, kesehatan juga. Jangan berdiri di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Dari peraturan ini kan kita anak-anak setuju apa tidak ini peraturan ini. Anak-anak sepakat. Itu namanya kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita kerucutkan lagi di manakah kira-kira yang keyakinan kelasnya sama. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain dan Sudah jelas? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mulai hari ini kita menerapkan segitiga restitusi perlahan. Tidak perlu, tidak mesti ketiga-tiganya langsung. Kalau ketiganya langsung, alhamdulillah. Perlahan dulu, kita stabilkan emosi kita dulu. Ya, jangan sampai pas masuk kelas lihat kelas berantakan langsung marah-marah, itu jangan dulu. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah penguatan dari ibu kepala sekolah. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Vina. Kadang Ibu Kero, Ibu Vina, Ibu Feni. Kalau kata teman Ibu, kembar ya Bu? Enggak, ini tuh beda Ibu, cuma mirip namanya. Ya, tadi kita sudah menyimak yang disampaikan oleh Bu Vina dan Bu Feni mengenai diseminasi budaya positif dan diseminasi segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini yang sudah kita sepakati atau keyakinan sekolah yang sudah kita laksanakan, semoga kita dapat konsisten. Konsisten itu berat ya. Konsisten itu berat, tetapi kalau memulai itu mudah. Nah, untuk konsisten itu kita harus saling menguatkan satu sama lain, harus saling mendukung satu sama lain. Karena apa? Karena kita semua ini teamwork, bekerja sama, kolaborasi. Nah, seperti itu. Untuk kedepannya, semoga budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah dapat bertambah lagi pembiasaan-pembiasaannya. Nah, Ibu tunggu kreativitas, ide-ide yang bagus dari Ibu Guru 2 ini ya, dan Ibu Guru yang lainnya. Tidak hanya berpatokan oleh Bu Vina dan Bu Feni, boleh Ibu Eyang, Ibu Seri, Bu Nia, Bu Olive, Bu
Bu Rosita, Bu Ipet, atau Bu Melinda, Bu Aini, dan Bu Rojayanti. Ya, ada lagi yang belum disebutin. Semuanya ya, semuanya ibu tampung kita kerjasama, kita koordinasikan. Kalau misalnya masuk akal dengan apa yang akan kita laksanakan, kita laksanakan. Ya Bu ya, karena apa? Semuanya bermuara kepada kepentingan yang berpihak kepada murid. Itu sesuai dengan kodrat zaman, ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Nah selanjutnya segitiga restitusi itu tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ibu Feni mengenai apa konsekuensi dan hukuman. Jadilah ibu guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Jangan sampai kita sudah meninggal pun masih diingat kejelekan kita. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Sudah ibu alami sendiri. Ibu naik Grab car waktu ibu masih guru di Gunung Sula. Ibu Tit, itu masih ada nggak di sini Bu? Oh sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ibu itu saya dicubit Bu, masih ingat sampai sekarang ini perut saya. Seperti itu, kejam bener ibu itu. Udah, sekarang doakan saja Mas. Nah itu Mas itu masih bujang. Nah itu kan udah dewasa kan, sudah bisa cari uang, sudah dewasa, sudah mungkin entah bujang entah sudah menikah gitu, tapi masih muda. Dia bukan merindukan tapi mengingat kesakit hatian yang ia rasakan itu. Nah penguatan dari ibu seperti itu mudah-mudahan intinya menjadi ibu guru yang dirindukan, ya, dirindukan oleh murid-muridnya. Itu cita-cita kita, ya. Apabila ibu salah kata, salah tingkah laku, dan ibu Feni, ibu Vina salah kata, salah tingkah laku menyinggung perasaan ibu guru semua, ibu mewakilinya, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita sudah memulai hari kita dengan garis di depan. Tadi kita sudah berdoa, membiasakan budaya positif dengan berdoa. Kemudian kita menyanyikan lagu wajib. Dan tak lupa sebelum kita belajar, kita juga tadi apa yang di ujung sana tadi? Membaca dulu di pojok baca. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita di dalam kelas ini harus ada yang namanya peraturan, ya. Nah, kita harus ada peraturan kelas yang kita sepakati, kita setujui, yang nantinya akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Ada aturan apa saja yang akan kita sepakati? Contohnya apa, Nak? Saling menolong. Saling tolong-menolong boleh. Apa lagi? Menghargai. Saling menghargai boleh. Apa lagi? Oke, jangan membuang sampah sembarangan boleh. Apa lagi? Tidak membuli. Apa lagi? Tidak boleh makan di dalam kelas boleh. Apa lagi? Nah, saling menghormati. Oke, itu semua kita tulis. Nanti Ibu kasih kertas. Kalian tulis peraturan apa saja yang akan kita buat keyakinan untuk kelas kita. Setelah kalian tulis, nanti kalian tempel di sini, ya. Nah, setelah kalian tempel di sini, nanti kita akan memilih yang mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Oke? Kalau gitu Ibu bagikan dulu kertasnya. Kalian tulis, kemudian nanti kalau sudah ditempel di depan ya, Nak. Silakan ditulis keyakinan. Oke, silakan kalian tulis peraturan apa yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Baik, apakah sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah bergantian satu persatu maju ke depan tempel di sini. Silakan. Ayo. Ini ya. Sini. Sini. Ayo sini. Yang Sini sayang. Yang lurus ya, yang rapi. Sudah semua? Ini adalah contoh peraturan kelas yang kalian sudah tulis. Banyak sekali ya. Tetapi dari semua ini kita hanya ambil 5 saja yang akan kita jadikan untuk keyakinan kelas kita. Jika sudah kita pilih ya sesuai kesepakatan kita semua, maka itulah yang akan kita lakukan, kita laksanakan. Baiklah, nah ini setelah kalian pilih ini, maka kita akan
keyakinan kelas. Kita baca ya. Coba yang ini adalah tidak boleh datang terlambat. Setuju nggak ini jadi keyakinan kelas kita? Setuju. Maka kita akan ubah dulu menjadi kalimat positifnya. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan. Kalau supaya tidak boleh datang terlambat, berarti kita ubah menjadi kata-katanya disiplin dan datang tepat waktu. Ya. Kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama apa tadi? Disiplin dan tepat waktu. Ya, disiplin Tepat waktu. dan tepat waktu. Sepakat? Berarti kita harus disiplin dan datang ke sekolah tepat waktu. Ini kita semua yang menyepakatinya, oke? Kemudian yang kedua, saling tolong menolong, tidak saling membuli. Saling tolong menolong, setuju? Setuju? Oke, kita tulis berarti yang kedua yaitu saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga apa? Di sini ada tidak saling membuli. Berarti itu supaya tidak membuli berarti kita harus saling menghormati. Supaya tidak membuli. Jadi kita tulis saling menghormati. Sepakat? Saling menghormati. Kemudian yang keempat di sini ada tidak membuang sampah sembarangan. Setuju nggak? Setuju. Supaya kelas kita tetap bersih, tetap rapi, berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti hilangkan kata-kata tidaknya. Jadi kita ambil kata-kata positifnya yaitu selalu menjaga kebersihan. Kita tulis di sini. Selalu menjaga kebersihan. Setuju ya? Setuju ya? Nah, setuju. Kemudian apa lagi di sini? Harus menjawab dengan sopan. Harus menjawab dengan sopan. Berarti kita ubah kata-katanya dengan berbicara dengan sopan. Setuju nggak? Setuju. Di kelas dimanapun kita berada kita harus berbicara dengan sopan. Yang kelima ya, berbicara dengan sopan. Dengan sopan. Nah, ini adalah peraturan yang kalian inginkan. Ada banyak. Tapi kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak perlu sebanyak ini semuanya kita tulis. Kita ambil saja poin-poinnya saja. Kita sepakati keyakinan kelas kita ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Sepakat semuanya. Berarti inilah 5 keyakinan di kelas kita. Kalau begitu kita buat hiasannya untuk kita tempel di dinding. Oke? Oke nak, keluarkan kertas origami kalian. Nanti kita hias.
Oke, baiklah. Akhirnya selesai juga kita membuat keyakinan kelas kita ya. Sudah kita pilih kata-katanya apa saja peraturannya, kemudian kita pilih menjadi 5 keyakinan kelas kita. Dan tadi kita sudah bersama-sama membuat tempelan hiasan kata-katanya supaya menjadi cantik, dan sudah kita tempel juga di ujung sana kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Nah, apakah kalian bisa berjanji bisa melaksanakan dengan baik keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat tadi? Bisa? Bisa. Apa kalian bisa selalu menjaga kebersihan? Bisa. Apakah kalian bisa disiplin dan tepat waktu? Bisa. Apakah kalian juga mau saling tolong-menolong? Mau. Apakah kalian bisa juga membiasakan berbicara dengan sopan? Bisa. Nah, apakah kalian juga bisa saling menghormati, tidak membuli sesama teman? Bisa. Sepakat? Sepakat. Itulah keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan. Baiklah, semoga betul kita bisa melaksanakan keyakinan kelas kita itu dengan baik ya, supaya kegiatan belajar mengajar kita di kelas itu bisa terlaksana dengan baik, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, karena kita sudah membuatnya, sudah selesai, dan silakan rapikan alat tulis kalian, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job anak-anak 4B. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Bella Andi, kelas 4B, SDN 1 Wai Halim Permai. Tadi saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan saya sangat senang. Semoga kami bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia, saya guru SDN 1 W Halim Permai. Saya mengajar kelas 3B. Hari ini saya akan memberi umpan balik dari sosialisasi Ibu Feni tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Terima kasih untuk Ibu Feni atas prestasinya, bahwa kami rekan-rekan sangat mendukung dan lebih jelas lagi tentang budaya positif. Kami akan menerapkan di sekolah. Terima kasih Ibu Feni, semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!